Ada 3 faktor utama penyebab mawar layu sebelum berbunga atau kondisi seperti hidup segan, mati tak mau. Yuk kita pelajari penyebabnya. Halo, bertemu lagi dengan Rudy dari Bunga Kita. Kali ini saya akan membahas 3 faktor penyebab utama mengapa bunga mawar kita tidak bisa tumbuh subur seperti ini. Jika kamu menanam bunga mawar dalam pot, media tanam adalah faktor utama yang harus sangat diperhatikan. Jadi media tanamnya harus benar-benar subur, gembur, dan poros ya. Jadi poros ini artinya dapat menyerap air dengan baik. Kesalahan paling umum yang sering saya temukan adalah media tanam yang suka dipakai hanyalah tanah hitam saja ya, seperti ini. Walaupun tanah hitam ini sebenarnya bagus ya, akan tetapi jika digunakan untuk bunga mawar seperti ini, di mana akarnya serabut ya. Nanti lama-kelamaan kalau tanahnya terus disiramkan nanti menjadi pengerasan ya, bantat si media tanamnya. Jadi si akarnya ini sulit menembus kerasnya tanah. Jadi untuk media tanam bunga mawar jangan menggunakan hanya tanah saja ya. Cek video saya tentang hal ini lebih lengkapnya di sini. Jadi media tanam apa yang bagus untuk bunga mawar, kamu bisa mencoba untuk mencontoh kami ya. Bisa menggunakan sekam mentah yang sudah dicampur dengan kue sapi seperti ini. Walaupun penggunaan media tanam sekam mentah ini masih ada plus minusnya ya. Cek plus minusnya tentang sekam mentah pada video saya yang lainnya di sini. Namun jika di dataran rendah, saya lebih merekomendasikan untuk memakai tanah kompos, yakni tanah yang sudah dicampur dengan sekam, kohe, kopit, dan lain sebagainya ya. Jadi media tanamnya sudah banyak nutrisinya dan bisa menyimpan air lebih lama namun tetap poros. Nah, poin yang harus diperhatikan ketika kamu sudah menggunakan media tanam yang benar, media tanam ini lama-kelamaan akan jenuh juga ya, biasanya 3-6 bulanan. Tanda-tanda ketika media tanam kita sudah jenuh, tentunya bunga mawarnya akan terlihat buruk ya, sulit berkembang. Kemudian yang paling terlihat juga ini media tanamnya nanti gembos nih, udah hampa, ini artinya nutrisinya sudah habis. Maka daripada itu kita harus segera mengganti media tanamnya dengan yang baru. Untuk penggantian rutin, kamu cukup mengganti setengahnya saja. Buang media tanam dari permukaan sampai sedalam setengah pot. Lalu isi dengan media tanam baru sampai penuh kembali. Namun jika mawarnya sudah jelek banget karena media tanam tidak pernah diganti, maka gantilah media tanam semuanya. Walaupun resikonya akan terjadi stres dulu beberapa saat. Pada tahapan ini mungkin kamu bertanya, bagaimana jika menanamnya langsung di tanah? Untuk tips cara menanam mawar langsung di tanah, cek video saya lainnya di sini. Faktor kedua yang harus diperhatikan adalah sistem drainase. Karena kalau pembuangan airnya tidak lancar, nanti air lama mengendap di bawah ya. Akarnya lama-lama membusuk, kemudian ke atasnya naik seperti ini. Bisa jadi hitam seperti ini, karena akar di bawahnya busuk ya. Kemudian atasnya jadi mereka nggak tumbuh nih, bunga pun nggak bisa mekar. Ini salah satu penyebabnya ya. Ketika sistem drainase buruk, akar baru yang biasanya berwarna agak putih tidak mau tumbuh. Nah, lubang-lubang di pot ini harus diperhatikan ya, karena biasanya pot plastik ini kadang lubangnya masih tertutup. Ada yang seperti itu, jadi kita harus lubangi lagi sendiri. Atau yang pot semen, biasanya pot semen hanya lubangnya cuma satu ya, terus dia menempel banget di tanah, jadi nanti airnya susah mengalir. Nah, tugas kita adalah untuk memperhatikan lubang ini. Kalau masih tertutup, kita harus bikin lubangnya lagi, ataupun yang dari pot semen kita besarin lagi lubangnya, atau buat tambahan lubang lainnya. Terus yang pot semen kalau misalkan dia terlalu bawah ya, ke bawah, terlalu menapak di tanah, maksudnya seperti ini. kita harus kasih sandaran ya, biar dia lebih terangkat, jadi air bisa mengalir dengan baik. Ganjel toh! Toh ganjel! Ganjel toh! Toh ganjel toh! Intinya agar air bisa lebih cepat mengalir ke bawah pot. Hehehe. Kurang lebih jadi seperti ini. Faktor terakhir yang menyebabkan bunga mawar kita sulit tumbuh, hidup segan mati pun tak mau ya. Yang ketiga adalah terkena serangan hama kutu sisik putih nih. Jadi ini kutu hama putih, kutu sisik putih seperti lapisan lilin ya. Ini kalau sudah terkena hama ini sangat sulit sekali untuk dibasminya. Malas banget deh kalau udah terjangkit seperti ini. Penyebab kutu sisik putih ini biasanya terjadi karena penyimpanan bunga mawar yang di tempat yang terlalu lembab, terus kurang sinar matahari. Sebaliknya, bisa juga terjadi ketika kita sudah simpan di tempat full sun seperti ini. Namun kadang ini kan sering terkena debu nih. Si debu ini mengakibatkan
tumbuhnya kutu sisik putih tadi. Jadi sarannya ketika menyiram ya, tanamannya ke atas batangnya juga harus ikut disiram ya, harus ikut disiram. Jadi jangan menyiram hanya media tanamnya saja sehingga debunya bisa hilang ya. Siram juga keseluruhan pohonnya seperti ini. Walaupun begitu, hama kutu putih ini tetap bisa datang juga ya, walaupun kita sudah antisipasi sedemikian cara. Salah satu caranya ketika sudah terhinggap seperti ini ya, kita hanya bisa dengan cara, misalkan kalau misalkan masih sedikit, kita potong ya, buang terus dibakar ya, karena ini bisa menular ke bunga mawar yang lainnya. Cara yang kedua itu kalau misalkan sudah banyak, kita bisa lakukan dengan sikat ya, pakai sikat gigi bekas dengan campuran air sabun. Air sabun cuci piring. Tapi akan sangat repot sekali jika bunga mawarnya sebanyak ini. Oleh karena itu kita harus tetap mencegahnya dengan melakukan racikan pestisida ya. Jadi kita harus menyemprotnya menggunakan berbagai macam pestisida. Nah, untuk racikan pestisidanya sudah saya buatkan videonya di sini. Kalau kamu suka tips seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen. Perawatan apa lagi yang kalian pengen saya bahas di channel ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk lebih banyak rahasia berkebun.